Udah terlalu demen cinta nih karena Allahnya nomor 17. Nomor 17. Niat karena Allahnya baru kerasa sekarang. Baru kerasa sekarang ketika kita udah mengerti itu namanya dengan kehidupan berumah tangga. Ibu yang saya hormati, ada 4 kunci dalam ketika membina rumah tangga. Mudah-mudahan rumah tangga kita diberikan sakinah mawaddah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setidaknya buat Bang Ruslan menjadi bekal dan buat kita yang udah kadaluarsa nggak apa-apa untuk memperbaiki. Kalau ibu saya mah udah sakinah mawaddah warahmah banget, alhamdulillah. Yang belum sakinah mawaddah warahmah kudu belajar lagi, apalagi Bang Ruslan. Kalau sekarang mah Bu, ini salon semua di hadapan Bang Ruslan udah cakep aja Bu. Udah cakepnya aja yang kelihatan, ya nggak Bu ya? Ketika kita demen sama seseorang Bu, yang kelihatan apanya Bu? Cakepnya aja. Karena yang kejelekannya, keburukannya belum kelihatan. Ya nggak Bu ya? Iya. Ibu lagi cinta-cintanya sama suami-suami ibu semuanya, cakepnya semua yang kelihatan. Sekarang udah 20 tahun, 33 tahun, 35 tahun, 40 tahun. Cakepnya mulai berangsur-angsur menghilang. Yang ada apa? Ya, tapi ibu yang hormati walaupun jelek disyukuri, itu takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian bahasa Sunda itu reueuh, tahu Bu dikeureueuh Bu? Tahu. Ayo, dikeureueuh itu digarap aja gitu Bu. Mau jelek juga udah kodrat daripada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Ibu yang hormati, dalam rumah tangga yang pertama kuncinya agar kita mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sesuai tadi ayat yang kita bacakan bersama-sama, ibunya Utin saya yang baca Bu. Yang pertama mudah-mudahan kita harus mempunyai sifat, yaitu namanya ketika berumah tangga hayyin. Apa Bu? Hayyin. Apa hayyin artinya Bu? Ibu, ya. Ada hayyin, ada layyin, ada qorib, ada sahal, ada 4 Bu. Yang pertama yang kita buka sekarang adalah hayyin. Hayyin itu adalah meneduhkan. Apa Bu? Meneduhkan. Ibu kalau panas pasti neduh. Ibu ya, kalau kehujanan pasti neduh pakai payung. Kalau kepanasan kita neduh di pohon jambu. Neduh, meneduhkan. Ketika kita berumah tangga harus punya sifat saling-saling, yaitu namanya hayyin. Saling-saling meneduhkan, jangan jadi kompor. Kalau kompor kan panas Bu, ya. Tapi harus punya sifat hayyin, yaitu saling meneduhkan. Ketika satu suami kita sedang panas, kita kudu hayyin, kudu bisa meneduhkan. Jangan suami kita lagi panas, pulang kerja kita jadi kompor, jadinya kebakaran. Apa yang dikatakan seperti itu? Hayyin itu Bu, hayyin itu adalah kita bisa melengkapi kekurangan yang ada pada diri pasangan kita. Kita bisa menghibur satu sama lain. Kalau rumah tangga yang udah 30 tahun, 20 tahun Bu, rumah tangga kita selamanya ada enaknya, ada susahnya enggak Bu? Enak, banyakan enaknya, banyakan susahnya Bu. Ayo Bu, jujur, jangan ada dusta di antara kita. Banyakan enaknya, banyakan enaknya Bu. Kalau ada bapaknya nggak dengar marah nih Bu. Banyakan enaknya, banyakan enaknya Bu. Pasti banyakan enaknya Bu. Bukunya udah 5 anaknya. Ibu ya, sudah 6 anaknya. Berarti banyakan enaknya. Kalau ibu nggak enak nggak mungkin bertahan sampai sekarang 20 tahun, 30 tahun ya Bu ya. Tandanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan suami yang seperti itu. Alhamdulillah. Orang-orang mah ada yang punya Bu suami kayak suami ibu semuanya. Enggak. Ya Bu ya. Nggak ada yang lain, nggak ada yang punya seperti suami ibu semuanya. Karena kalau suaminya sama ribet Bu. Ribet nggak Bu? Ribet. Jadi disyukuri, orang-orang tuh nggak ada yang memiliki seperti yang kita miliki. Itu namanya orang yang qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya. Jadi hayyin itu bisa meneduhkan di antara kita. Contoh begini Bu, contoh. Bapaknya pulang dari kantor. Ibu punya suami pulang dari kantor. Ketika sebelum sampai rumah, si bapaknya udah WA begini, Mama, Papa pulang cepet hari ini gak jadi meeting. Biasanya Papa pulang jam 5, sekarang Papa pulang jam 2. Ibu-ibu kira-kira kalau suami begitu girang apa girang? Girang. Girang apa girang Bu? Tergantung suaminya.
Tergantung suaminya. Ya lah segala pulang lagi agak lembur sampai malam. Gitu Bu. Berarti kalau begitu suaminya suami horor. Apa Bu? Horor, ditakutin sama istrinya. Sama, Bapak juga begitu Bu. Ketika kata ibu-ibu, Pak, hari ini Mama tidak ada kegiatan. Mama full di rumah untuk servisi Papa. Kata suami kita, aduh kagak mau pergi sono dah, di rumah cerewet banget. Gitu Bu. Berarti istrinya istri horor. Jadi mereka saling-saling tidak bisa meneduhkan satu sama lain. Karena apa? Di situ ada keganjilan yang nanti akan membuat rumah tangga kita menjadi retak Bu. Kalau udah retak nanti gelas kalau udah retak Bu, bisa dipakai apa enggak Bu? Gelas udah retak, gelas beling, gelas kaca. Kalau udah retak nggak bisa dipakai. Kalaupun bisa dipakai di apa Bu? Di plester. Di apa Bu? Di plester. Tetap bisa minum tapi kita inggis. Tahu inggis Bu? Apa? Ngeri. Jangan pecah nih. Jangan bocor nih. Gitu Bu ya. Karena sudah tidak sempurna, ada noda di situ. Itulah namanya retak-retak rumah tangga. Jadi ketika kita suami kita di dalam pikiran kita merupakan hal yang mengecewakan, yang menakutkan pada diri kita, pertanyaannya ada apa dengan suami saya ya? Begitu Bu. Ada apa dengan suami saya? Kok ketika suami saya pulang cepat saya malah nggak suka? Kenapa suami saya mau pulang di rumah, mau pulang cepat malah saya menjadi takut kepada suami saya? Kenapa begitu Bu? Ini PR ada di bapaknya. Kebalikan, ketika kita mau pergi, kita di rumah aja, kata suami kita, udah Mama mendingan pergi aja deh, Mama jangan di rumah, kata suami kita begitu Bu. PR buat kita, ngapa suami saya kagak betah banget kalau saya di rumah, begitu Bu. PR-nya, kenapa tuh Bu kalau begitu ini Bu? Boleh jadi kita punya kekurangan yang suami kita nggak suka. Ketika begitu kita jangan menyalahkan suami kita Bu, tapi kita introspeksi diri kita. Kenapa suami saya nggak senang banget kalau saya lama-lama di rumah? Ibu ya, kenapa seperti itu? Boleh jadi kita kurang pelayanan kepada suami kita. Itu pun akan menjadi retak-retak rumah tangga kita. Langsung yang kedua. Yang kedua yaitu Bu, insya Allah akan menjadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah layin. Apa Bu? Layin. Apa artinya layin Bu? Lunak, lemah lembut, penuh dengan kasih sayang. Nabi Muhammad SAW Bu, kalau manggil istri tercintanya, termudanya, istri termudanya siapa Bu? Istri termudanya siapa Bu? Aisyah. Siti Aisyah. Kalau manggil tuh ya Humairah. Apa Humairah Bu? Kemerah-merahan. Yang kemerah-merahan. Yang kemerah-merahan, tanda kasih sayangnya kepada istrinya Siti Aisyah Bu. Rasulullah begitu kalau manggil. Kalau manggil kita juga ada Bu, mukanya kemerah-merahan. Saking bedaknya terlalu tebal kepanasan, dipanggil lah ya Humairah, kata suami kita, si abang yang diri saya mentang-mentang bedak saya bedak ada merah begini mukanya, begitu Bu, salah terima kita. Padahal suami kita memanggil dengan kasih sayang, katanya apa? Rasulullah aja manggilnya kayak gitu. Ya Humairah, terlalu jujur suami kita Mas. Pokoknya kita jenong jidat kita Bu. Ya jenong, masa begitu Bu? Kata suami kita apa? Kan Nabi juga jujur begitu mengatakan yang sejujur-jujurnya. Tapi kalau begitu kira-kira Ibu senang apa kagak Bu? Karena panggilannya merupakan panggilan mengejek. Ibu ya, kalau Rasulullah tidak seperti itu. Ibu ya, kita pun begitu kepada suami kita. Ya papa yang sangat hitam manis menggemaskan. Suka begitu nggak Bu sama suaminya? Suka begitu nggak Bu manggil sama suaminya Bu? Manggilnya apa? Di rumah sama abang. Manggilnya apa Bu? Babak lu? Sama abang berarti. Apa lagi Bu? Apa? Wak lu gitu ya? Ada eluhnya begitu, kenapa itu Bu? Berarti kalau bapak lu bapak siapa Bu? Bapaknya dia Ibu ya, bukan bapaknya ibu Ibu ya. Nah jadi panggillah suami kita, panggillah istri kita dengan rasa kasih sayang. Itu bukti kita cinta kepada pasangan kita, penuh dengan kasih sayang. Ya sayangku, ya bebku. Kalau sekarang begitu ya. Kalau di HP mah begitu Bu, yayangan, tak ketemu aja dah Bu, pas sudah ketemu aja dah Bu ya. Iya, ketika di status mah ayang beb baru pulang kerja, entah datang ayang bebnya apa katanya, ya udah pulang lu babalu, gitu Bu ya. Padahal di HP mah itu manisnya luar biasa. Tak berarti di HP bukan karena suami kita, bukan karena Allah, karena siapa?
Karena entah kan Bu Bani baca WA satu saya gitu. Berarti kayak orang Bu ya. Nah itu juga jangan Ibu ya. Jadi panggil-panggillah suami kita sesuai dengan hati kita, yaitu dengan lemah dan lembut. Mudah-mudahan Ibu yang saya hormati, ketika kita punya sifat yang lemah lembut, Nabi Muhammad SAW, Ibu, orangnya itu lemah lembut dan penyayang kepada siapapun, apalagi kita kepada suami kita, kepada pasangan kita. Kalau kita bersikap lemah lembut, insya Allah Bu, suami kita yang garang, yang panasan, yang apa lagi Bu, yang sangar, kalau ngelihat istrinya lemah lembut, dia akan lemah lembut Bu, akan tunduk kepada kita. Ini mah suami kita garang, suami kita beringasan, kitanya garang. Garang lagi jadinya, garang-garangan. Ibu ya kalau gitu. Nah Ibu ya, jadi kita tuh harus punya sifat yang hayyin, lemah lembut. Kayak sekarang nih Bang Ruslan ya, Bang Ruslan sekarang ini pasti manggil Neng Sintawati dengan ayang. Yang udah makan belum yang? Gitu WA-nya. Yang udah sarapan belum yang? Kalau sekarang begitu. Nanti setahun 2 tahun apa tuh ya yang berubah? Apa Bu? Lah masih mama ya? Mama udah makan belum mah? Udah sarapan belum mah? 2 tahun masih begitu Bu, anaknya masih pada kecil. Besok udah 5 tahun, udah 10 tahun, 15 tahun, apa manggilnya Bu? Apa manggilnya Bu? Udah, tanya aja Bang Ruslan tuh. Ibu ya. Jadi panggilan dengan penuh kasih sayang, itu yang akan menimbulkan rasa kasih sayang dalam rumah tangga insya Allah. Ibu begitu apa enggak sih? Begitu apa enggak sih Bu? Ini roman-romannya tampaknya kagak begitu dah. Kalau saya liatin kecapean ngurusin anak, bukan baik bikin anaknya kebanyakan. Iseng-iseng berhadiah Bu. Iseng-iseng berhadiah, ayo bapak-bapak iseng-iseng kalaunya tuh. Yang ketiga apa Bu? Yang ketiga qorib. Qorib adalah dekat. Jadi kita itu senantiasa kepinginnya nempel sama pasangan kita. Selamanya kita nggak mau jauh dari pasangan kita, Ibu ya. Kan kalau yang di artis-artis Ibu, yang lagu-lagu cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Kan begitu Bu ya. Katanya karena Allah. Makanya kalau udah karena Allah Bu, apapun yang kita lakukan pasti karena Allah. Mau ngedeketin suami kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menghibur suami kita. Jangan kita mah kalau ngedeketin suami kita kalau ada maunya doang. Ini di musola seandainya mau ada maulid, mau bikin seragam, gimana trik supaya suami saya ngasih uang saya buat beli seragam nih ya? Dideketin suami kita, deketin, servisnya memuaskan. Kata suami kita, tumbennya lu, tumbennya lu. Biasanya mah makan ngambil dewek, masak juga sendiri, cuci piring juga sendiri, masak sendiri, pakai baju sendiri, tidur pun sendiri. Tumben ini nyalu sekarang mah. Nasi dicariin, makan disuapin, ditanya mau makan apa hari ini Bang, mau makan apa hari ini Baba, mau makan apa hari ini Ayah. Tumben. Pas kata mamahnya, kata ibunya, enggak, saya mah kepengen mengamalkan aja, kata ustazah harus melayani suami dengan sepenuh hati. Oh iya, alhamdulillah, berarti mamah ngajinya ada perubahan. Bagus. Siapa gurunya? Bu Bani. Alhamdulillah. 1 hari, 2 hari, pas 3 harinya alhamdulillah benar istri saya berubah pas ngaji di Alhamid. Alhamdulillah, kata suaminya. Pas udah ke-4 harinya suami kita udah teler Bu. Suami kita udah kelepek-kelepek sama rayuan kita. Bang, di musola itu gurunya bagus ya Bang. Sekarang katanya mau ngadain maulid, tapi kata Bu Saadah mau bikin seragam Bang. Mau bikin seragam. Pantes 3 hari nih servisnya memuaskan. Mama mau minta duit buat beli seragam. Iya, kalau kredit mah jadi mahal. Cash aja ya Bang, 350.000 katanya seragamnya. Pantes dari kemarin 3 hari servisnya memuaskan, berarti mamah niatnya pengen beli seragam, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kayak gitu Bu? Ada kayak gitu Bu? Mana orangnya? Ada kayak gitu Bu? Kalau dibilang jangan Bu ya, jangan Bu ya. Entah di pengajian yang kena tuh kan, gara-gara ngaji dah jadinya bikin seragam, gara-gara ngaji lah jadinya banyak ini dan itu. Jangan Bu ya. Ya, jangan seperti itu. Tapi kita ngaji niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekati suami kita karena Allah. Jangan sampai suami kita nggak mau dekat sama kita.
Jadinya kalau suami kita nggak bekerja sama kita, namanya kita horor, ditakuti Bu, ditakuti sama keluarga. Yang keempat, langsung saya sikat aja Bu. Yang keempat yaitu apa Bu? Yang terakhir apa Bu? Sahlin atau sahal. Apa artinya sahal? Sahal itu selalu memberikan kemudahan kepada suami kita. Selalu memberikan kemudahan. Ya Allah Neng, sebulan ini abang kayaknya ngojek sepi banget. Kata suami kita ngeluh sama kita. Kita jawabnya apa Bu? Jawabnya apa Bu? Sabar bang, rezeki memang begitu, udah Allah yang atur tuh. Sahal begitu Bu. Jadi gak bikin pusing suami kita. Tapi orang istri yang tidak sahal gak begitu Bu. Ya lo Neng ngojek gak dapat ini Neng dari pagi sampai gini hari belum dapat 5.000. Emang dasar si abang itu aplikasinya salah kali. Lagian si abang yang 5.000 diambil aja. Yang dia kenapa ngambilnya? Jangan di situ ngojeknya bang, pindah tempat lain. Udah suami kita capek seharian Bu, pulang-pulang dapat ceramahan dari kita. Itu namanya tidak sahal. Tidak apa? Tidak memberikan kemudahan hatinya suami kita Bu. Ibu begitu nggak Bu? Enggak ya, mudah-mudahan yang jamaah di Alhamdulillah enggak seperti itu. Amin ya Robbal. Berikan kemudahan kepada suami kita. Oh iya bang, kalau begitu bagaimana kalau begini bang, saya bantu yang begini nih, mudah-mudahan dengan demikian kita bisa lancar ekonomi kita. Begitu Bu, memberikan kemudahan. Kata si ibu apa? Itu kan kalau mencari nafkah sudah tugasnya suami, kewajibannya suami. Begitu Bu, berdalihnya perempuan, saya mah terima duit aja, terima gajian dari suami kita. Begitu Bu, ada istri kayak gitu Bu, yang nadengin duit ngabisin duit, apalagi tanpa berinfak sedekah. Maunya dia ke mall, maunya dia shopping, maunya dia belanja barang-barang yang mewah tanpa kita mengingatkan bagaimana suami kita kerjanya di kantor, bagaimana suami kita kerjanya di pabrik, bagaimana suami kita kerjanya di lapangan, tanpa kita melihat itu Bu. Kalau kepingin kita melihat kasih sayang kita kepada suami kita lagi tidur Bu, lagi tidur, ibu liatin aja deh Bu, ibu liatin aja gitu Bu. Suami kita lagi tidur, kita liatin aja gitu Bu. Coba ibu jangan lama-lama ngeliatinnya, setengah jam aja Bu, setengah jam. Coba kira-kira apa yang ada dalam hati ibu kalau begitu Bu? Ya Allah, suami saya dari pagi sampai sore, sampai udah pada keriput mukanya, udah pada kasar tangannya. Ya Allah, ini nafas ini, matanya, tangannya, kakinya yang udah menafkahi saya selama 40 tahun, selama 30 tahun merawat anak-anak, menafkahi saya, menafkahi anak-anak saya. Kalau begitu Bu, ibu pasti langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur punya suami kayak gitu Bu. Ya nggak Bu? Pernah nggak ibu begitu? Pernah begitu Bu? Pernah nggak Bu? Pernah enggak Bu? Pernah Bu ya? Kalau belum coba. Kalau yang udah sering-sering begitu dah Ibu ya, sering-sering begitu. Kalau yang belum pernah, dicoba Bu, dicoba. Karena apa? Jangan sampai nanti kita menyesal di hari kemudian karena kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki suami yang seperti itu Bu. Nanti kalau suami kita udah diambil sama siapa nih Bu? Diambil Allah, boleh jadi diambil orang, diambil siapa lagi Bu? Diambil orang, diambil siapa lagi Bu? Diambil perempuan penggoda. Nauzubillah Ibu ya, kalau udah begini nanti kita akan menyesal. Karena apa? Kita tidak bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Bang Ruslan dan Neng Sintawati ini betul-betul ini adalah pilihannya dunia dan akhirat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan melihat kecantikannya Neng Sintawati, bukan melihat kegantengannya Bang Ruslan. Ganteng tadi Bu, Bang Ruslan Bu, hitam manis ya. Ada nggak orangnya pengantengnya? Ganteng ya, mana tinggi, mana ganteng Bu. Pasti perempuannya cantik ini Bu ya. Mudah-mudahan ini Bang Ruslan ini Ibu ya bisa menjaga kehormatan istrinya. Demikian juga Neng Sintawati bisa menjaga kehormatan suaminya. Karena apa? Ketika kita berumah tangga, sama-sama saling kita menjaga kehormatan satu sama lain, itu merupakan dinding yang kokoh dalam rumah tangga kita. Ketika kita punya hal yang tidak mengenakan dalam rumah tangga kita, pun jangan sampai keluar dari rumah kita. Pun jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang akan merusak rumah tangga kita, membuka aib rumah tangga kita. Karena apa? Ketika rumah tangga kita sudah terbongkar aibnya Ibu, orang akan selamanya menilai buruk bagi kita dalam rumah tangga kita. Nauzubillah Ibu ya.
ya. Mudah-mudahan Bang Ruslan dan Neng Sintawati jodohnya dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Neng Sintawati menjadi surganya buat Bang Ruslan, dan Bang Ruslan dapat menjaga surganya yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mari sama-sama kita baca Fatihah untuk keluarga besar daripada Bapak Timin dan Ibu Anti. Mudah-mudahan